Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revania Diamanda dengan NIM 23002126 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Komunikasi Interpersonal dalam organisasi. Kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian komunikasi interpersonal adalah antara satu orang dengan orang lain. Berarti berada dalam diri seseorang. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dengan intrapersonal. Sedangkan intrapersonal ialah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, intrapersonal mempunyai pengaruh atau dampak bagi interpersonal. Kita masuk ke dalam pengertian menurut para ahli. Kita ambil satu menurut para ahli, yaitu menurut Arwin Pease, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, komunikasi interpersonal yang selanjutnya ialah komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Ini memiliki komunikasi interpersonal dibagi menjadi yaitu komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Selanjutnya ialah menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal yaitu sebuah komunikasi antara individu-individu yang terjadi. Nah, bentuk-bentuknya ialah contoh bentuknya ialah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang yang dilakukan secara tatap muka. Nah, menurut Sylvian Moss atau Stewart, ciri-ciri komunikasi diadik itu ialah peserta komunikasi berada dalam jarak dekat sehingga memungkinkan interaksi terjadi secara intim. Nah, yang kedua, memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan atau spontanitas. Nah, yang ketiga, komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi lawan bicara. Komunikasi interpersonal memiliki peranan penting. Kenapa? Karena komunikasi tidak akan lepas dari yang namanya emosi, senang, bahagia, atau hal semacamnya. Itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat, ia meyakini bahwa interpersonal dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri. Nah, menurut Jalaluddin, ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ialah kepercayaan. Nah, maksudnya ialah bila seseorang memiliki rasa bahwa ia merasa tidak dirugikan atau menerima tidak dikhianati. Nah, yang kedua, perilaku suportif. Perilaku ini akan meningkatkan cara berkomunikasi kita. Perilaku suportif seperti contohnya evaluasi dan deskripsi, orientasi masalah, dan spontanitas. Nah, yang ketiga ialah sikap terbuka. Kemampuan menilai secara objektif atau kemampuan membedakan dengan mudah melihat ke materi, isi, persoalan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah persepsi. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulan indrawi ya. Nah, selanjutnya ialah konsep diri. Maksudnya ialah pandangan atau perasaan kita tentang diri kita sendiri. Nah, pada konsep pribadi ini atau konsep interpersonal ini terdapat yang harus kita miliki sebagai tanda konsep pribadi konseptual. Yang pertama ialah keyakinan.
Maksudnya ialah yakin akan mampu mengatasi masalah. Nah, dan yakin akan menghadapi atau mengambil keputusan dan mampu mengatasi suatu masalah yang terjadi. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Maksudnya ialah tidak membeda-bedakan status, baik status sosial, kependudukan, ekonomi, maupun kedudukan suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga ialah menerima pujian tanpa rasa malu. Ini berarti kita harus percaya diri akan yang disampaikan orang lain, karena orang lain itu memuji kita harus percaya diri akan hal itu. Tapi kita tidak boleh mencari pujian atau haus pujian. Nah, sebenarnya ialah menyadari bahwa setiap orang berbagai perasaan, keinginan, perilaku, dan tidak seluruhnya dapat disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya ialah mampu memperbaiki diri. Apapun kondisinya, apapun kekurangan dalam diri kita harus sanggup untuk memperbaikinya. Selanjutnya ialah atraksi interpersonal. Maksudnya ialah satu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk seperti daya tarik kepada seseorang. Selanjutnya ialah kita masuk ke dalam apa saja pengaruh dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ialah penafsiran pesan atau penilaian terhadap suatu informasi. Nah, berdasarkan pertimbangan rasional atau akal sehat kita. Tetapi kita juga sebagai makhluk emosional, pasti kita akan merasakan yang namanya suatu emosi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, maksudnya ialah dari suatu, contohnya kita sedang emosional. Nah, emosional kita ini bisa salah tangkap seseorang dalam penyampaian pesan. Jika seseorang emosional, maka pesan yang ingin dia sampaikan itu agak susah atau salah tangkap bagi orang-orang lain. Nah, yang kedua ialah efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi biasanya dinyatakan bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Nah, yang terakhir ialah hubungan interpersonal. Nah, hubungan itu maksudnya ialah hubungan antara kita dengan lawan bicara, diartikan sebagai hubungan yang terjadi melibatkan dua belah pihak antara si komunikator kepada komunikan. Nah, ada pengertian komunikasi interpersonal menurut Miller, atau hubungan komunikasi interpersonal itu seperti apa. Nah, menurut Miller, komunikasi interpersonal itu ialah menuntut hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Nah, sampailah kita pada akhirnya, yaitu dapat kita simpulkan komunikasi interpersonal jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan orang lain sampai atau baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.